Audioton mempersembahkan sebuah audiobook novel berjudul Suamiku Pria Lumpuh, karya author Erna Surliandari. Bersama saya, Pimoy, sebagai pengisi suara. Episode kedua, Diagnosa yang Menyakitkan. Selamat mendengarkan. Ayah, ikut, Fah. Buat apa? Itu gerobaknya nanti gimana? Dagangan juga kayaknya masih banyak. Fah, ayah satu-satunya saksi di sana. Mereka pasti butuh keterangan dan ayah harus bantu, ucap Abu. Syifa pun mengangguk. Lalu ia memboncengkan ayahnya menuju ke rumah sakit tempat Bagas dirawat. Dan rumah sakit itu juga adalah tempat Syifa bekerja selama setahun ini. Polisi mulai mendatangi TKP. Mereka mulai memeriksa mobil dan yang lain untuk keperluan laporan. Mobil semewah itu harusnya memiliki asuransi yang besar, sehingga memang perlu dicek dan dibuatkan laporan detailnya. Syifa dan ayahnya telah tiba di rumah sakit. Mereka masuk ke IGD dan mencari tahu tentang keadaan Bagas. Dan tepat mereka duduk, keluarga Bagas beserta beberapa polisi datang untuk meminta keterangan mengenai kecelakaan. Bagas, ya ampun sayang, kamu kenapa nak? Tangis seorang wanita dengan penampilan modis nan elegan. Beliau adalah Mama Ayu Puspadewi, mama dari Bagas. Bagaimana tak sakit hati seorang ibu ketika melihat anaknya dalam kondisi kritis. Tubuhnya dipasangi selang dengan berbagai fungsinya masing-masing, dan tampak begitu lemah tak berdaya. Berdampingan dengannya, seorang pria, parubaya yang masih tegap dan tampan. Beliau bernama Tuan Erlan, papa dari Bagas. Beliau begitu tenang, meski sebenarnya tampak khawatir dengan keadaan sang putra yang kritis. Dokter, bagaimana putra saya? Tanya Tuan Erlan. Tuan, ini menyakitkan. Tapi kami harus jujur mengenai apapun yang pasien derita saat ini. Iya, katakan saja. Apapun akan saya dengarkan. Dan saya akan berusaha bagaimanapun caranya agar putra sematawayang saya sembuh. Putra Anda kemungkinan mengalami cord injury, yaitu cedera parah yang menyebabkan kerusakan pada sumsum tulang belakang. Hah? Itu parahkah? Tanya Mama Ayu. Spinal cord injury adalah jenis trauma fisik yang sangat serius yang cenderung memiliki dampak jangka panjang maupun permanen dan signifikan pada sebagian besar aspek kehidupan sehari-hari. Maka, kemungkinan pasien akan menderita kelumpuhan, entah sebagian atau bahkan seluruh tubuhnya. Tidak mungkin Bagas lumpuh. Katakan, ini semua belum diagnosa final bukan? Masih banyak pemeriksaan lainnya kan dok? Tanya Mama Ayu yang syok. Iya, tapi sudah dipastikan seperti itu. Dan pasien dalam keadaan koma saat ini. Jadi harus kami bawa ke ICU. Kenapa seperti ini sayang? Kamu kenapa bisa sampai kecelakaan? Siapa yang membuat kamu begini? Mama bersumpah akan mencarinya. Pekik Mama Ayu. Sudah lama, setidaknya Bagas selamat. Masalah lumpuh dan yang lain, kita akan usahakan operasi dan apa saja. Tidak bisa di Indonesia, kita keluar negeri. Yang penting Bagas selamat dan masih ada di tengah kita, itu saja sekarang. Tuan Erlan menenangkan istrinya. Iya Tuan, untung saja seorang rekan dari kami segera memberi pertolongan dengan tepat. Dokter pun menunjuk Syifa dan melambaikan tangan padanya. Syifa datang dan memperkenalkan diri. Saya Syifa, kebetulan ayah saya ada di sana ketika kecelakaan. Jadi ayah panggil saya sembari menunggu ambulan. Kamu perawat? Tanya Tuan Erlan. Iya, kebetulan kerja di sini juga, tapi tadi dinas pagi. Oke, sebelumnya saya berterima kasih atas pertolongan yang kamu berikan. Itu sangat berarti buat anak saya. Terima kasih banyak. Iya Tuan, itu adalah salah satu kewajiban saya sebagai tenaga kesehatan. Dan itu ayah saya. Kalau ada apa-apa beliau bersedia menjadi saksinya. Oh baiklah, terima kasih lagi untuk semuanya. Kami akan bawa Bagas ke ruangan rawatnya. Mereka pun pergi mengiringi berangkar Bagas yang membawanya ke ruang ICU. Ia akan dirawat intensif dengan kontrol istimewa di sana. Sampai setidaknya ia sadar dan akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah itu,
Syifa membawa ayahnya pulang. Gerobak telah dibawa oleh adiknya dan sudah dibereskan di rumah mereka. Adik Syifa seorang remaja bernama Gibran dan masih duduk di bangku SMA. Nak, kaki ayah masih gemetar karena kejadian tadi. Gemetar karena itu atau karena lapar? Goda Syifa, berusaha mencairkan suasana. Iya, keduanya sih. Soalnya kalau nggak lolos ya ayah yang ditabrak tadi. Pasti udah mati konyol ayahmu ini. Masih untung ya. Bersyukur. Karena masih lolos dari maut. Dan masih bisa berkumpul sama keluarga. Iya, jawab Abu. Lalu mengusap punggung anak gadis kesayangannya itu. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.